Informasi lainnya pemirsa, nama Gus Elham Yahya, seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, kini ramai diperbincangkan oleh publik. Sejumlah video pendakwa muda tersebut sedang mencium anak perempuan viral di media sosial hingga mendapat tanggapan miring dari publik. Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan. Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat. Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku, barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Dengan pengawasan itu, termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya jika tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi ungkap proses panjang penemuan Bilkis, bocah 4 tahun yang diculik di Makassar. Korban berhasil diselamatkan setelah negosiasi alot antara polisi dan juga para ketua adat suku anak dalam di pedalaman Jambi. Negosiasi antara polisi dengan para ketua adat suku anak dalam di tengah hutan di pedalaman Jambi berlangsung alot. Pemimpin adat semula menolak menyerahkan korban karena mereka percaya anak itu diperoleh secara sah dari seseorang yang mengaku sebagai orang tua kandung. Setelah proses negosiasi yang berjalan hingga 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban diserahkan tanpa adanya barter atau tebusan serta dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Alhamdulillah dengan kesabaran dari anggota-anggota yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Negosiasi yang alot 2 malam 1 hari itu membuahkan hasil. Akhirnya dibantu dengan temanggung-temanggung, kemudian ketua-ketua adat dan jajaran dari Polda Jambi, akhirnya yang mengamankan anak ini mau memberikan kepada kami. Sementara itu, balita BL yang kini sudah kembali kepada kedua orang tuanya menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD Gorontalo tetapkan sebagai tersangka penipuan 62 calon jemaah haji. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 pekerja restoran dianiaya 3 orang tidak dikenal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Para pelaku menodongkan senjata api dan mengaku sebagai aparat. Dari rekaman video amatir,
Dua orang pria dianiaya oleh 3 orang di Jalan Tebet Barat 9, Jakarta. Insiden penganiayaan terjadi saat kedua korban yang merupakan pekerja restoran dalam perjalanan pulang menuju kos di wilayah Tebet. Korban mengaku dituduh menyenggol pelaku saat berkendara sebelum kemudian dipukul secara bertubi-tubi oleh 3 orang tak dikenal. Salah satu pelaku yang mengaku anggota diduga mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar di wajah dan kepala. Katanya saya nyenggol dia, padahal tidak sama sekali. Di situ dia main pukul dan saya sedikit ngelawan, dia ngeluarin senpi, Bang. Ngeluarin senpi, saya ditodong. Habislah saya dipukulin di situ, nggak berani ngelawan juga. Dan warga sekitar juga hanya bisa ngeliat saja. Usai kejadian, korban melaporkan insiden tersebut ke polisi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa penganiayaan menggunakan senjata api yang menimpa korban. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat dilaporkan hilang, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat ditemukan tewas dimutilasi. Jasad ditemukan di dalam septic tank sebuah rumah kosong. AGT, istri seorang pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban disembunyikan dalam septic tank sebuah rumah kosong di kawasan Reremi Puncak, Distrik Manokwari Barat. Penemuan setelah tim gabungan Polda Papua Barat dan Polresta Manokwari melakukan pencarian intensif sejak Senin malam. Laporan hilangnya korban pertama kali disampaikan oleh suaminya setelah ditemukan jejak darah di rumah kontrakan mereka. Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial YH yang pernah bekerja sebagai tukang di rumah korban. Ya, sementara ini memang pelaku adalah orang yang pernah bekerja di tempat korban. Kemudian bekerja di tempat sekarang ini mungkin masih kita dalami. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Manokwari untuk diautopsi. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap penyebab dan motif utama dari kasus pembunuhan ini. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Seorang siswi SMK di kota Gorontalo diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh aparatur sipil negara atau ASN bersama dengan rekannya. Ironisnya, setelah melapor ke polisi, korban justru mengaku mendapat ancaman dari terduga pelaku agar mencabut laporan. Suami istri ini melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuannya yang masih di bawah umur ke Polda Gorontalo. Terduga pelaku adalah seorang ASN muda yang bertugas di Pemkab Gorontalo Utara. Modusnya, pelaku mengiming-iming korban akan dinikahi. Mirisnya, korban sempat dilecehkan oleh 2 rekan terduga pelaku. Kasus pencabulan ini telah dilaporkan sejak bulan Mei 2025 dan kini masuk tahap penyidikan di unit PPA Polda Gorontalo. Selama proses hukum berjalan, korban justru diduga mendapat tekanan hingga ancaman dari terduga pelaku agar menarik laporan. Korban sempat depresi dan trauma. Dia ambil ini anak korban PHP, baru dia suruh buka ini baju ini, Pak, ini tukang pijat. Dia tahan, ini biru-biru, ini anak peta. Di tempat yang berbeda. Jadi satu di kos-kosan, satu di hotel. Sangat disayangkan saya, kenapa 2 orang ini tidak pernah terungkap sampai detik ini. Begitu. 2 orang ini teman si... Menurut korban, pada akhirnya si pelaku mengaku itu temannya dia. Yang pertama visum sudah kita laksanakan. Kemudian juga kita melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi ahli psikologi forensik. Kemudian ada beberapa saksi yang berjauhan jaraknya, ada juga yang kita panggil 2 kali tidak datang. Nah, kita alhamdulillah kemarin sudah 2 lagi tambahan saksi yang kita periksa. Sementara itu, keluarga korban berharap kasus ini segera menemukan titik terang dan dapat memberikan keadilan bagi korban. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan.